Romo, para suster, puder, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Selamat sore berkah dalem. Sejak tadi malam hingga ini, hati, pikiran, perasaan saya dominan tertuju pada peristiwa Romo Andre yang dipanggil oleh Tuhan. Tadi malam saya bersama romo-romo seangkatan berdoa bersama dan juga ngobrol sampai saat diberkati. Kami tidak tidur membicarakan mengenai kenangan bersama Romo Andre dan banyak hal yang menjadi bahan pembicaraan. Dan jam 4 baru tidur, setengah 6 mandi dan doa bersama di komunitas. Lalu setelah sarapan saya tidur lagi. Baru kali ini saya mimpi seorang ibu yang melahirkan seorang anak, melahirkan seorang bayi. Bayi itu putih, bersih. Baru kali ini saya mimpinya itu kok jelas. Nah, itu saya kaitkan juga dengan Romo Andre yang telah menghadap Tuhan. Romo Andre memang telah dipanggil oleh Tuhan, telah meninggal. Tetapi bahwa Romo Andre terlahir kembali, lahir di surga. Suatu harapan yang boleh menjadi sumber kekuatan kita, bahwa kematian betul-betul sebagai peristiwa yang tidak bisa memisahkan cinta kita. Dalam arti bahwa Romo Andre semangat, keteladanan, dan keutamaan-keutamaannya itu masih menyertai kami, masih menyertai kita. Kalau saya renung-renungkan, Romo Andre ini memiliki 3 keutamaan, yaitu sukacita, kepedulian, dan misioner. Sama seperti yang dimiliki Paulus Miki. Yang pertama, Romo Andre sebagai pribadi yang penuh sukacita. Setiap kali Romo hadir di tengah-tengah suatu pertemuan, suatu perjumpaan, selalu menghadirkan suasana cair, suasana rileks, suasana penuh canda. Romo Andre penuh sukacita dan selalu memberikan optimisme, memberikan pengharapan. Itu kaya akan gagasan-gagasan yang visioner, akan gagasan-gagasan yang sungguh menyegarkan semangat dan perjuangan dalam kebersamaan. Sukacita. Saya belum jarang melihat Romo Andre itu berkeluh kesah, jarang, atau bahkan hampir tidak pernah. Ia melakukan tugas dengan baik dan menerima tugas itu dengan penuh sukacita. Kemudian yang kedua, kepedulian, peduli. Romo Andre ini memiliki bela rasa yang kuat, memiliki rasa solidaritas yang kuat juga untuk teman-teman, untuk orang-orang masyarakat yang membutuhkan.
Ketika ada bencana alam, Romo Andre ini terdepan. Dalam arti mengajak untuk terlibat, mengajak untuk membantu, dan dia sendiri datang ke tempat di mana terjadi bencana itu. Ketika ada gempa bumi di Jogja, Romo Andre tanpa lelah dia turun menjumpai orang-orang yang dalam kesulitan, membantu membawa barang-barang logistik dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukan, suatu kepedulian. Ketika di meja makan malam atau tadi pagi, Romo Eko bercerita, suatu ketika Romo Eko mau pergi ke Toraja, ada evaluasi di sana, evaluasi top, frater-frater yang top, evaluasi di Toraja. Pada waktu itu Romo Eko belum berpikir nanti naik apa dan dengan pesawat apa. Tapi Romo Andre tiba-tiba langsung memberikan solusi, memberikan jalan kepada Romo Eko. Saya sudah membelikan tiket kamu, saya kira semacam itu. Dan dibelikan tiket pesawat Garuda yang paling mahal. Tapi nggak tahu mengapa itu situasi, suasana, sikap atau ungkapan kepedulian Romo Andre yang besar pada teman-teman, kepada konfrater, dan juga kepada umat. Dan juga ketika menghadapi kebakaran hutan di Kalimantan, ketika ia bertugas di sana, ia juga dengan segala kepedulian membantu orang-orang, membantu umat yang membutuhkan bantuannya dengan membagikan masker dan lain sebagainya pada waktu itu. Ia juga turun ke stasi-stasi, ke daerah-daerah terpencil, pelosok, suatu bentuk kepedulian. Dan nilai yang ketiga yang menjadi semangat Paulus Miki yang juga dihidupi oleh Romo Andre menjadi karakter dan kepribadian Romo Andre ini sebagai pribadi yang entengan dan bisa menerima segala tugas dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Romo Andre, Romo Provinsial dalam Misa Requiem tadi mengatakan Romo Andre ini pemikirannya turah-turah, otaknya itu melimpah dengan pemikiran dan dengan gagasan yang baik, yang visioner. Dan ini yang membuat Romo Andre betul-betul menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh semangat, menerima dengan penuh sukacita, dan menyelesaikannya dengan baik. Itu keutamaan yang ketiga, misioner. Maka kalau hari ini kita bersama-sama bersyukur atas paroki kita, bersyukur atas pelindung kita, Paulus Miki, maka kita mendapatkan buah renungan hari ini bagaimana Romo Andre juga hadir meneguhkan motivasi, meneguhkan spiritualitas kita bahwa sukacita, kepedulian, misioner itu betul-betul dihidupi oleh Romo Andre. Apalagi kita yang hidup di paroki Paulus Miki ini juga dipanggil untuk memiliki ketiga keutamaan itu. Sukacita, kepedulian, misioner. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang bersukacita tentu memiliki hati yang penuh sukacita. Jauh dari rasa kebencian, jauh dari rasa iri, rasa sombong. Orang yang peduli tentu sebagai orang yang memiliki hati penuh pengorbanan, hati untuk orang lain, hati untuk sesama.
Maka pada sore hari ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tadi menarik untuk kita renungkan. Bahwa yang keluar dari hati, Yesus mengatakan, itu menajiskan. Kalau hatinya penuh kejahatan, penuh keserakahan, penuh kesombongan, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa berpikir sebaliknya. Kalau hati yang murni, hati yang bersih, hati yang penuh sukacita, maka tentu itu tidak menajiskan. Malah sebaliknya. Sebagai apa yang keluar dari hati yang suci, hati yang baik, tentu akan memberkati, tentu akan menyucikan, tentu akan menguduskan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau hati kita baik, kalau hati kita jujur, kalau hati kita sungguh suci, maka kata-kata Yesus itu juga bisa dikatakan sebaliknya. Tentu kita tidak menginginkan apa yang keluar dari hati kita sebagai yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari hati kita semoga sungguh memberkati, menyucikan, menguduskan, membuat segala sesuatu lebih baik. Maka yang menjadi PR permenungan kita, bagaimana kita selama ini mencoba merawat, mengolah hati kita. Mengolah hati kita, artinya mencoba menjaga hati agar sungguh jauh dari rasa kebencian, jauh dari rasa kesombongan, dan sebaliknya memiliki hati yang bersih, hati yang sungguh rendah hati, yang memiliki semangat peduli kepada siapapun, dan hati itulah yang harus kita tumbuhkan. Kita diajak untuk membangun, merawat, menjaga hati kita agar sungguh menjadi Taman Eden. Dalam bacaan pertama tadi, Taman Eden, suatu taman yang indah, suatu taman yang dikuduskan oleh Tuhan, suatu taman yang betul-betul menjadi idaman bagi banyak orang, taman yang bersih, taman yang indah. Dan ini panggilan kita semua. Tuhan menghendaki agar hati kita bagaikan Taman Eden yang menjauhkan dari segala larangan Tuhan. Tuhan memberikan peringatan agar manusia bisa menjaga Taman Eden. Maka di saat kita merayakan hari ulang tahun paroki kita ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama pertama mensyukuri atas kasih setia Tuhan mendampingi paroki ini dan menganugerahkan sosok Paulus Miki sebagai contoh teladan bagaimana untuk memiliki hati yang penuh sukacita, peduli, misioner. Kita diajak bersyukur dan kita pun diajak untuk membangun dan mengembangkan paroki ini dengan hati kita. Dengan hati kita yang telah diterangi oleh teladan Santo Paulus Miki. Dan hari ini secara khusus diteguhkan oleh Romo Andre yang menjadi berkat bagi kita untuk dengan penuh semangat menghidupi semangat Paulus Miki. Paulus Miki, patungnya diberkati Romo Andre setahun yang lalu. Sehingga patung itu hari ini nampaknya menjadi lebih bermakna. Kalau kita melihat patung Paulus Miki, Andre telah meneguhkan, Andre telah memaklumkan, inilah sosok pelindung Paulus Miki. Dan Andre nampaknya mengatakan, aku telah menghidupi itu. Sukacita, kepedulian, dan misioner.
Semoga ketiga semangat ini sungguh membantu kita untuk menghidupi apa yang baik di dalam paroki ini. Tuhan memberkati kita semua.